Perkenalkan, nama lengkap saya Liberty Berliana Karida Takawau dengan NIM 19010060140, kelas B semester 3, program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang oksigen. Golongan oksigen. Jadi, sebelum masuk pada golongan oksigen, kita belajar dulu apa itu golongan kalkogen. Golongan kalkogen yaitu golongan sebangsa oksigen yang menempati golongan 6A pada sistem periodik unsur. Unsur-unsur yaitu oksigen, belerang, selenium, tellurium, polonium. Kita bahas unsur-unsur golongan kalkogen. Yang pertama ada oksigen. Oksigen adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang mempunyai lambang O dan nomor atom sama dengan 8. Ia merupakan unsur golongan kalkogen dan dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan massa dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Kegunaan oksigen untuk membantu pernapasan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Oksigen digunakan dalam produksi baja, plastik, dan tekstil sebagai penyokong kehidupan pada pesawat terbang, kapal selam, penerbangan luar angkasa, dan penyelaman. Yang berikutnya adalah belerang. Belerang atau sulfur adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang S dan nomor atom 16. Ciri-cirinya zat padat atau solid, bentuknya non-metal dan tidak berasa, tidak berbau, dan multivalen. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat. Kegunaan sulfur. Penggunaan komersialnya terutama dalam fertilizer serta pembuatan bubuk mesiu, korek api, insektisida, dan fungisida. Yang berikutnya selenium. Selenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Se dan nomor atom 34. Ciri-cirinya zat padat atau solid, termasuk bentuk non-metal, struktur kristal heksagonal. Yang berikutnya adalah terelium. Terelium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Te dan nomor atom 52. Ciri-cirinya zat padat atau solid, metalloid, dan struktur kristal heksagonal. Yang berikutnya polonium. Polonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Po dan nomor atom 84. Unsur radioaktif yang langka ini termasuk metalloid dengan tellurium yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan tellurium dan bismut. Polonium digunakan untuk menghilangkan kumpulan arus elektrostatis dalam alat pengionisasi udara. Berikutnya kecenderungan golongan oksigen. Klasifikasi ini didukung oleh data tahanan listrik yang sangat rendah bagi logam polonium, melonjak tinggi bagi semilogam tellurium, dan sangat tinggi bagi non-logam selenium. Kecuali oksigen, terdapat pola tertentu perihal tingkat oksidasi unsur-unsur golongan 16, yaitu bilangan oksidasi genap plus 6 plus 4 plus 2 dan min 2. Selanjutnya anomali oksigen. Sifat anomali oksigen mirip dengan nitrogen, yaitu pembentukan ikatan yang sangat kuat dengan menggunakan orbital atomik 2p dan absennya. Oksigen membentuk hanya satu senyawa dengan fluorin, yaitu OF2 tetap. Belerang mampu membentuk beberapa senyawa dengan fluorin termasuk SF6. Untuk mencapai hingga 6 ikatan kovalen ini, atom belerang harus melibatkan orbital d. Oksigen. Oksigen dikenal dalam dua bentuk alotrop, dioksigen O2 dan trioksigen atom ozon O3. Dioksigen berupa gas tak berwarna yang mempunyai titik didih min 183 derajat Celcius dan berwarna biru dalam fase cairnya serta bersifat paramagnetik yang dapat dijelaskan secara jitu oleh teori orbital molekuler. Dioksigen merupakan gas yang sangat reaktif, bereaksi dengan hampir semua unsur kecuali gas mulia, daya larutnya dalam air. Yang berikutnya ikatan kovalen dalam senyawa oksigen. Atom oksigen biasanya membentuk dua ikatan kovalen tunggal atau satu ikatan rangkap dua. Apabila atom oksigen membentuk dua ikatan kovalen tunggal, maka sudut ikatan dapat berbeda lebih kecil daripada sudut tetrahedral reguler. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron menyendiri
sebagaimana diramalkan oleh teori FSEPR. Dalam hibridisasi, orbital hibrida yang terbentuk merupakan campuran dari beberapa orbital yang porsinya dapat berbeda bergantung posisinya dalam ruang, ataupun dapat berubah-ubah berkaitan dengan sifat elektronegativitas substituennya. Selanjutnya, kecenderungan dalam senyawa oksigen. Beberapa oksida basa lainnya seperti tembaga 2 oksida bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam encer menurut persamaan reaksi. Oksida-oksida logam elektropositif kuat bersifat ionik dan basa. Misalnya barium oksida bereaksi dengan air menghasilkan basa menurut persamaan reaksi. BaO solid ditambah H2O liquid menghasilkan BaOH2 aqueous, atau BaO solid ditambah H2O liquid menghasilkan Ba2 plus aqueous ditambah 2OH- aqueous. Hidrogen perioksida atau H2O2. Hidrogen perioksida murni berupa cairan hampir tidak berwarna, sangat kental oleh karena kuatnya hidrogen dan bersifat korosif. Yang berikutnya belerang. Belerang terdapat dalam kerak bumi sebagai unsurnya mineral sulfida dan sulfat, gas H2S dalam gas alam, dan sebagai senyawa belerang organik dalam batu bara dan minyak. Belerang mempunyai kesamaan sifat dengan oksigen antara lain yaitu keduanya membentuk senyawa ionik dengan logam aktif dan keduanya membentuk senyawa kovalen seperti H2S dan H2O, CS2 dan CO2. Yang pertama, hidrogen sulfida, yaitu berupa gas tak berwarna, berbau seperti telur busuk dan sangat bersifat racun, melebihi hidrogen cyanida. Dalam laboratorium, gas H2S dipreparasi dari reaksi antara sulfida logam dengan asam encer, seperti besi sulfida dengan asam hidroksida menurut persamaan reaksi FeS solid ditambah 2 HCl aqueous menghasilkan FeCl solid ditambah H2S gas. Yang berikutnya sulfida. Hanya sulfida-sulfida logam 1, 2 dan aluminium saja yang larut dalam air. Sulfida-sulfida ini terhidrolisis oleh air dan akibatnya larutan sulfida bersifat basa sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan reaksi S2- aqueous ditambah H2O liquid menghasilkan HS- aqueous ditambah OH- aqueous. Hidrolisis lanjut akan menghasilkan gas H2S yang berbau busuk menyengat. H2S aqueous ditambah H2O liquid menghasilkan H2S solid ditambah OH- aqueous. Yang berikutnya oksida belerang. Oksida belerang yang umum adalah belerang dioksida, SO2 dan SO3, masing-masing dengan titik didih -10 sampai -44,8. Belerang dioksida mempunyai struktur bengkok V dengan sudut OSO. Yang berikutnya asam sulfat. Asam sulfat berupa cairan kental seperti minyak yang membeku pada 10,4. Proses pencampuran asam sulfat dan air sangat eksotermis. Oleh karena itu, pada pengenceran berbeda dari belerang oksida, belerang trioksida bersifat asam kuat dan larut dalam air membentuk asam sulfat menurut persamaan reaksi SO3 gas ditambah H2O liquid menghasilkan H2SO4 liquid. Garam oksibelerang. Garam oksibelerang terdapat beberapa subtopik, yakni yang pertama, sulfat SO4 adalah garam yang paling banyak dihadapi untuk berbagai keperluan dengan alasan antara lain sebagian besar sulfat larut dalam air dan anion sulfat bukan agen pengoksidasi. Yang kedua adalah hidrogen sulfat atau HSO4. Hidrogen sulfat dapat dipreparasi dengan mereaksikan stoikiometri natrium hidroksida dengan asam sulfat dan kemudian menguapkan larutannya. Yang ketiga yaitu sulfit atau SO3. Natrium sulfit dapat dipreparasi dengan mengalirkan gas belerang dioksida ke dalam larutan natrium hidroksida menurut persamaan reaksi 2NaOH aqueous ditambah SO2 gas menghasilkan Na2SO3 aqueous ditambah H2O liquid. Yang keempat yaitu tiosulfat. Ion tiosulfat mirip dengan ion sulfat kecuali bahwa salah satu atom oksigen diganti dengan atom belerang, merupakan awalan yang berarti belerang.
Yang berikutnya ialah halida belerang. Senyawa penting belerang halogen adalah belerang fluorin dan belerang klorin. Belerang fluorin terbentuk dua senyawa yaitu belerang heksafluorida SF6 dan belerang tetrafluorida SF4. Gas belerang heksafluorida dengan massa molar yang sangat tinggi ini ternyata mempunyai sifat yang unik untuk identifikasi polusi udara. Belerang tetrafluorida SF4 ternyata berupa gas sangat reaktif terurai dari udara lembab atau air menjadi belerang dioksida dan halogen fluorida menurut persamaan reaksi SF4 gas ditambah 2H2O liquid menghasilkan SO2 ditambah 4HF gas. Berbeda dengan senyawa fluorin, belerang klorin hanya terbentuk dengan tingkat oksidasi rendah. Lelehan belerang yang dialiri dengan gas beracun dengan titik leleh min 80 dan titik didih 13. Persamaan reaksi 2S liquid ditambah Cl2 gas menghasilkan S2Cl2 liquid.